Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang beberapa fakta di kompleks kuno yang ada di Yunani yang penuh sejarah. Langsung aja dengerin dan simak videonya sampai habis. Beberapa fakta tentang Akropolis Athena. Terlihat mencolok karena terletak di atas wilayah kota Athena di Yunani. Akropolis menjadi kompleks kuno yang menampilkan beberapa arsitektur keren di dunia klasik. Kompleks itu terdiri dari benteng pertahanan, kuil, hingga stasiun cuaca. Bangunan yang paling terkenal di sana bernama Parthenon, sebuah kuil yang didedikasikan untuk Dewi Pelindung kota Athena. Tempat ini terhubung dengan situs-situs yang dikhususkan untuk ritual serta beberapa gerbang monumental. Meskipun telah mengalami perang, gempa bumi, penjarahan, dan pelapukan selama berabad-abad, sebagian besar bangunannya masih berdiri kokoh. Nah, ada 8 fakta menarik tentang Akropolis Athena. Yang pertama, Akropolis ini yang paling terkenal di Yunani. Berdasarkan kata Yunani kuno, Akropolis terdiri dari dua kata, yakni akros yang berarti titik tinggi dan polis yang berarti kota. Jika digabungkan, arti Akropolis secara kasar adalah kota tinggi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan Akropolis sebagai puncak atau kota pada zaman Yunani kuno. Biasanya wilayah ini dijadikan sebagai lokasi kuil pemujaan dewa atau dewi. Tidak hanya di Athena, Akropolis juga ditemukan di kota-kota di Yunani lainnya seperti Argos, Thebes, Korin, dan lainnya. Tetapi yang di Athena menjadi yang terkenal mengingat Athena adalah ibu kota negara Yunani. Kendati demikian, masing-masing Akropolis dibangun sebagai pusat kehidupan, budaya, dan perlindungan setempat. Fakta kedua, memuat sejarah manusia di akhir zaman batu. Lereng batu kapur yang menjadi Akropolis sudah menjadi tempat tinggal manusia selama berabad-abad. Salah satu faktornya adalah kehadiran mata air yang alami. Di Akropolis Athena ada bukti hunian masyarakat yang berasal dari periode Neolitikum antara 4000 sampai 3200 sebelum Masehi. Bukti hunian ini berbentuk rumah dan kuburan. Selain itu juga ditemukan serangkaian terowongan dengan beberapa bejana di jurang yang dalam. Satu teori menyebutkan terowongan itu dahulunya sumur. Namun ada juga teori lain yang menyebutkan bila itu adalah situs pemakaman ritual. Karena di dalamnya juga terdapat ditemukan tulang belulang manusia. Fakta ketiga, bangunan pertama yang dibangun untuk pertahanan. Menduduki lokasi sentral di atas Athena, Akropolis berada pada posisi yang sempurna untuk pertahanan militer. Sehingga bangunan awal yang berdiri utamanya bertujuan untuk persiapan perang. Bangsa Mycenaean kuno membangun tembok pertahanan pada abad ke-13 sebelum Masehi. Bangunan ini terkenal sangat kuat karena pecahan-pecahannya masih ada hingga saat ini. Bangunan ini juga menjadi tembok pertahanan utama Akropolis selama sekitar 8 abad. Setelahnya, situs itu punya makna keagamaan dengan kuil-kuil yang dibangun pada sekitarnya. Keempat, Parthenon dan bangunan ikonik di Akropolis Athena. Ada beberapa bangunan yang paling terkenal di Akropolis Athena, yakni Parthenon, kuil Erechtheion, gerbang Propylaea, dan kuil Athena Naik. Seluruhnya dibangun selama beberapa dekade pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kala itu, Athena menang atas Persia, sehingga pembangunan ambisius diluncurkan di bawah arahan negarawan Pericles. Fakta kelima, monumen Yunani kuno terlengkap yang masih ada. Akropolis Athena menjadi kompleks monumen Yunani kuno yang terlengkap yang masih ada hingga saat ini. Padahal bangunan di sana sudah melalui bencana alam, perang, dan rekonstruksi yang berlangsung berabad-abad. Beberapa ornamen seninya
telah hilang seperti patung Athena raksasa yang ada di dalam Parthenon. Dikenal sebagai Athena Parthenos, patung itu tingginya hampir 40 kaki berbahan dasar emas dan gading. Patung ini dibuat oleh pematung terkenal yang bernama Phidias. Fakta keenam, stasiun cuaca tertua di dunia ada di sana. Di kaki Akropolis Athena terletak stasiun cuaca tertua di dunia yang dikenal sebagai Menara Angin. Menara angin berstruktur marmer segi 8 ini berasal dari 2000 tahun yang lalu. Diperkirakan dahulu menara ini memiliki baling-baling angin perunggu di atas jam matahari. Banyak sejarawan juga percaya bila menara ini punya jam air yang mampu bergerak secara hidrolik dengan air yang mengalir menuruni bukit Akropolis. Fakta ketujuh, Akropolis sempat jadi gereja dan masjid. Kuil-kuil pagan di Akropolis memang sudah ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Tetapi beberapa abad berikutnya, identitas keagamaan Akropolis secara berkala berubah sesuai kekaisaran dan penakluk wilayah itu. Sebelum tahun 693 Masehi, Parthenon diubah menjadi katedral Bizantium. Bangsa Frank yang berhasil merebut wilayah itu juga mengubah Parthenon menjadi katedral Katolik di tahun 1204. Di bawah Kekaisaran Ottoman pada abad ke-15, Parthenon berubah fungsi menjadi masjid muslim. Mereka juga menambah menara tambahan di sudut barat daya kota. Dan fakta terakhir yang ke-8 mengalami pembangunan dan penghancuran. Akropolis yang ada saat ini adalah hasil dari pembangunan dan penghancuran selama berabad-abad. Meski begitu, tetap ada bangunan utama yang berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi. Bangunan lainnya menyusul kemudian seperti rumah-rumah kecil dibangun ketika pemerintahan Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1687, pasukan Venesia dibentuk sebagai reaksi atas kegagalan penaklukan Wina oleh Turki yang terjadi pada tahun 1683. Parthenon diserang bom karena diketahui sebagai tempat penyimpanan mesiu oleh Kekaisaran Ottoman. Akibatnya, Parthenon rusak tetapi patahannya masih ada hingga tahun 1801. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Semoga kalian suka videonya dan jangan lupa support selalu channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!